Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, nama saya Budi. Pagi itu baru menunjukkan pukul 8. Aku yang berprofesi sebagai tukang ojek di pangkalan dekat pasar di daerahku sudah mendapatkan pelanggan yang cukup lumayan. Sejenak aku istirahat di warung kopi sebelah pangkalan. Sembari menunggu pelanggan selanjutnya, aku ngopi dan makan beberapa gorengan bersama kawan seprofesiku. Kang, kok beberapa hari ini pelangganmu tidak kelihatan belanja di pasar lagi? Tanya Didik kepadaku. Pelanggan yang mana? Jawabku. Itu Mbak Susi yang biasanya langganan ojekmu, tegas Didik. Ya kurang tahu, mungkin lagi pergi liburan atau ke rumah saudaranya di kota, ucapku sembari menyulut rokok. Iya kali Dik, Mbak Susi bertandang ke rumah kakaknya di kota, celetuk Pak Amin yang punya warung. Tak lama kemudian ada suara memanggilku dari arah pasar. Ternyata itu suara Mbok Darmi, pelanggan setia yang selalu membawa belanjaan banyak. Maklum, di rumahnya Mbok Darmi mempunyai toko kecil-kecilan. Setelah aku angkut belanjaannya, kemudian Mbok Darmi naik. Ketika di perjalanan, Mbok Darmi tiba-tiba berkata, Bud, rumahnya Susi kok sudah 4 hari ini sepi. Pintunya gak pernah dibuka. Emang kemana dia Mbok? Tanyaku. Ya gak tahu Bud, kan aku cuma lewat saja kalau ke pasar, jawab Mbok Darmi. Kebetulan rumah Mbok Darmi bersebelahan dengan desa Mbak Susi, dan hanya ada satu jalan menuju ke pasar yang melewati depan rumah Mbak Susi. Kami pun sudah melewati jalan itu. Aku tengok rumah Mbak Susi. Memang benar, rumahnya terkunci, sepi, bahkan lampu terasnya masih menyala. Itu pertanda di dalam rumah memang tidak ada orangnya. Padahal biasanya kalau aku lewat selalu dipanggil, meskipun hanya sekedar ditawari minum kopi oleh Mbak Susi. Beliau sangat baik, taat ibadah, suka memberi ongkos lebih padaku. Meskipun Mbak Susi hanya seorang janda, namun beliau begitu baik dan suka bersedekah. Siang itu pukul 12 aku memutuskan pulang dan istirahat. Aku ngojek lagi malamnya di pertigaan jalan raya, di seberang jalan. Bunyi alarm HP mengagetkanku, jam menunjukkan pukul 3. Aku pun sholat asar dan bersiap berangkat ngojek. Ketika aku keluar rumah, tiba-tiba hujan yang disertai petir mendadak turun. Aku pun kembali masuk rumah dan menunggu hujan reda. Setelah hampir 5 jam, akhirnya hujan pun reda.
Pukul 8:15 aku memutuskan berangkat ngojek. Dan setelah sampai pangkalan di pertigaan jalan raya, ternyata pangkalan masih sepi, belum ada tukang ojek temanku yang lain. Mungkin masih gerimis, jadi mereka belum kesini, gumamku. Aku pun duduk sembari melihat laju mobil yang berlalu lalang. Dan tiba-tiba suara HP ku berbunyi. Di situ tertulis nama Mbak Susi. Kemudian aku angkat. "Halo Mbak." "Halo Mas Budi. Jemput aku di pojokan terminal," jawabnya singkat. Tanpa pikir panjang, aku pun berangkat ke terminal. Dan aku lihat Mbak Susi sudah berdiri di pojokan pintu masuk. Lalu aku mendekat. "Ayo Mbak," ajakku. Tanpa menjawab, Mbak Susi langsung naik dan aku mulai jalan mengantarnya pulang. Di dalam perjalanan, aku beranikan bertanya, "Dari mana Mbak?" tanyaku. Mbak Susi tetap diam tanpa menjawab. Aneh, biasanya Mbak Susi orangnya periang dan suka ngobrol. Tapi kali ini kok diam saja. Batinku sambil kulirik kaca spionku. Wajahnya terlihat pucat, dingin. Di tikungan arah pintu masuk desanya, tiba-tiba Mbak Susi minta turun. "Turun di sini saja," ucapnya datar. "Kenapa nggak sampai rumah Mbak?" tanyaku sambil menghentikan motorku. Tanpa menjawab dan dengan tatapan kosong, Mbak Susi memberikan ongkos ojek kepadaku tanpa ada kecurigaan apapun. Aku akan kembali ke pangkalan seraya melirik kaca spionku untuk melihat Mbak Susi. Alangkah kagetnya ketika kulihat Mbak Susi sudah tidak ada lagi di tempat itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.